Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi baginya dan Allah akan beri rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Seorang misalnya dalam kondisi susah, ekonominya susah, kemudian dia ingin dapat solusi, banyak problematika yang dia hadapi, kemudian dia ingin dapat solusi dan ingin dapat rizki dari arah yang tidak sangka-sangka, maka dia bertakwa kepada Allah dengan berharap diberi rizki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Apakah ini boleh? Boleh, karena Allah yang mengiming-imingi hal tersebut dalam Al-Quran. Kata Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan berikan rezeki dari arah yang dia tidak sangka-sangka. Misalnya seorang juga dia bersedekah dalam rangka agar rezekinya ditambah oleh Allah. Ingat, niat utama adalah dapat pahala di akhirat, ya. Itu niat utama. Tetapi dia domplengkan niatnya agar rezekinya ditambah, boleh, karena Allah yang menjanjikan hal tersebut. Allah berfirman, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah." Kata Allah Subhanahu wa taala, syaitan menakut-nakuti kalian supaya tidak bersedekah. Kalau kalian bersedekah, kalian akan miskin, kata syaitan. Asy-syaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menakut-nakuti kalian nanti bakalan miskin kalau bersedekah, ya, nanti kurang buat anak-anak, buat keluarga kurang, ya. Dan wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kalian untuk berbuat keji, yaitu agar pelit. Kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Tapi Allah menjanjikan ampunan bagi kalian kalau kalian bersedekah, diampuni oleh Allah, wa fadlah, dan akan ditambah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah menyebutkan dua ganjaran. Pertama, kalau orang bersedekah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ganjaran akhirat. Yang kedua, ganjaran apa? Duniawi. Allah akan berikan fadlah, yaitu tambahan. Allah akan berikan tambahan. Jadi kalau seorang bersedekah niatnya pertama tentu agar dapat pahala di akhirat, yang kedua ingin agar rezekinya berkah supaya ditambah oleh Allah, tidak mengapa, tidak jadi masalah. Ini niat duniawi didomplengkan kepada niat akhirat, tidak jadi masalah. Contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang hasan, "Da'u mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ada seorang bersedekah, kemudian niatnya agar dia sembuh dari penyakit, atau istrinya sakit agar sembuh, dia bersedekah dengan niat tersebut, maka ini dibolehkan karena Nabi yang suruh, "Da'u mardakum bisadaqah." Sembuhkanlah orang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Yang dilarang kalau orang beramal dunia, beramal akhirat murni untuk dunia, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Kalau dia beramal akhirat murni karena ingin duniawi, ini haram, ini tidak boleh, ya. Makanya Allah mengatakan, faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam surat Al-Baqarah kata Allah, di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya." Ya Allah, berikanlah kami karunia di dunia. Dia tidak minta di akhirat. Wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Kata Allah, di akhirat dia tidak dapat apa-apa. Allah cela orang seperti ini. Kata Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Ini antara mereka ada yang minta dua-duanya. Ya Allah, Rabbana, Rabb kami, berikanlah kami kebaikan di akhirat dan kebaikan di dunia, dan jauhkanlah kami dari azab neraka Jahannam. Ini tidak jadi masalah, ya. Jadi saya ulangi, tentu kata sebagian ulama, yang sempurna adalah seorang beramal soleh murni untuk berharap pahala akhirat. Ini yang paling sempurna. Tetapi seandainya dia domplengkan niatnya untuk perkara duniawi, yang itu dibolehkan, ya, dan itu bukan mendominasi, ya, maka tidak mengapa berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang ada, ya. Seperti Nabi SAW bersabda, kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya bani Adam, unfik alaik." Wahai anak Adam, berinfaklah kepada hamba-hambaku, aku akan berinfak kepadamu. Ini jelas, barang siapa yang berinfak maka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara hadis-hadis yang menjelaskan boleh seorang berniat duniawi, ya, selain niat akhirat, yang paling utama adalah hadis ini. Kata Nabi SAW, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yudsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin lapangkan rezekinya dan ingin dipanjangkan umurnya, maka hendaknya dia nyambung silaturahmi. Ini dalil bahwasanya boleh seorang rezekinya mungkin susah, ya, maka dia berniat, saya ingin bantu ibu saya, bantu kakak saya, bantu adik saya, ya, agar rezeki saya dimudahkan, agar kerjaan saya dimudahkan, agar dagangan saya lancar. Boleh, nggak jadi masalah, ya. Tetapi saya ingatkan, yang paling utama adalah pahala akhirat. Pahala dunia ini akan datang dan pergi dan akan sirna, ya. Bahkan kalau kita niatkan murni untuk akhirat, dunia akan datang dengan sendirinya. Ini satu yang otomatis.
niatnya otomatis. Tetapi boleh. Karena kalau tidak boleh ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Karena sebenarnya mengatakan tidak boleh. Tidak boleh berniat duniawi sama sekali. Enggak, gimana kalau enggak boleh ngapain Nabi mengiming-imingkan hal ini? Bukankah Nabi yang mengiming-imingkan? Barang siapa yang lapangkan rezekinya, yang dipanjangkan umurnya, berarti Nabi yang mengiming-imingkan. Berarti dibolehkan.